Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardah Tilfah. Di video saya kali ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya, yang mana video sebelumnya membahas tentang sistem operasi, dan di video kali ini sistem operasi yang akan saya bahas di sini mengenai keamanan dalam sistem Linux. Nah, kita langsung saja ke materi. Untuk keamanannya sendiri, saat ini sistem komputer yang terpasang makin mudah diakses. Sistem time sharing, dana akses jarak jauh menyebabkan kelemahan komunikasi menjadi pokok dari keamanan. Terlebih lagi, meningkatnya perkembangan jaringan komputer, kecenderungan saat ini adalah memberi tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis ke komputer. Tapi, karena sistem operasi pengendalian pengaksesan ke sumber daya di mana perangkat lunak meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting di dalam pengamanan sebuah sistem. Nah, jadi untuk rumusan masalah yang bisa kita ambil yaitu bagaimana cara kerja keamanan sistem pada Linux. Kemudian tujuannya tentu saja untuk mengetahui bagaimana cara kerja keamanan pada sistem Linux ini sendiri. Kita masuk ke dasar teorinya. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Nah, operasi komputer juga merupakan software pada lapisan pertama yang dicetak pada memori komputer. Nah, selanjutnya, untuk keamanan sendiri, masalah keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem komputer. Nah, masalah keamanan seringkali kurang mendapat perhatian daripada pengelola sistem komputer, sehingga seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua, ketiga, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting dalam konfigurasi keamanan. Saat ini sistem komputer banyak terhubung dengan jaringan sehingga makin mudah untuk diakses. Nah, kemudian untuk istilah keamanan pada sistem komputer mengacu pada seluruh masalah keamanan dalam sumber daya tidak digunakan ataupun dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Pengamanan ini sendiri termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Selanjutnya, untuk banyak terjadi pertukaran informasi, ancaman-ancaman yang terjadi terhadap informasi biasanya itu ada interruption, yaitu ancaman availabilitas informasi data yang ada dalam sebuah sistem komputer yang dirusak, dihapus sehingga jika ada informasi yang dibutuhkan tidak ada lagi. Jadi yang kedua ada interaction, yang ini adalah sebuah ancaman terhadap kerahasiaan atau security. Selanjutnya ada modifikasi, ancaman ini terhadap integritas teman-teman, orang yang tidak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kemudian ada fabrication, ini meniru atau memalsukan suatu informasi yang ada sehingga orang lain menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk keamanan sistem operasi sendiri cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi karena perangkat lunak aplikasi juga memberikan resiko keamanan. Jadi resiko keamanan operasi ini juga merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer yang total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Kemudian keamanan di sini terdiri dari segi sistem itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada keamanan eksternal. Untuk keamanan eksternal ini berkaitan dengan pemakaian fasilitas komputer dari penyusup seperti hacker dan bencana seperti kebakaran dan juga kebanjiran. Selanjutnya yang kedua, ada keamanan interface. Nah, keamanan interface ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan untuk mengakses sebuah program dan data yang disimpan. Selanjutnya, yang ketiga, keamanan sistem yang ketiga yaitu
keamanan internal. Nah, keamanan internal ini berkaitan dengan pengamanan berpegang kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan juga data. Untuk istilah keamanannya ini sendiri atau disebut sebagai security atau proteksi dan juga protection sering digunakan secara bergantian. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman ini, istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi juga mengacu ke mekanisme sistem yang juga digunakan untuk memproteksi atau melindungi sebuah informasi yang ada dalam komputer. Selanjutnya ada sistem operasi Linux. Keamanannya sendiri diantaranya yang pertama ada Secure Shell atau SSH, kemudian ada password, yang ketiga ada Netdifer atau firewall, di mana tabel tersebut ada 3, yaitu yang pertama ada filter, yang kedua ada NAT, yang ketiga ada manager. Kemudian itu tadi sedikit pembahasan saya mengenai keamanan sistem Linux. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keamanan atau fitur yang mengamankan yang disediakan oleh pengembang dari sistem Windows, Linux, dan MacOS juga memiliki keunggulan, kegunaan, serta kelemahannya masing-masing yang berhubungan dengan keamanan, baik itu dari segi data maupun sistemnya itu sendiri. Juga setiap pengembang memiliki keamanan di setiap sistem operasi, pasti memiliki metode dan juga algoritma sendiri untuk menangani masalah yang ada pada masing-masing sistem operasi tersebut. Kemudian pada sistem operasi Linux berbeda dengan Windows, walaupun sebagian ada yang hampir mirip, ada juga yang dinamakan firewall IP table dan juga secure shell, network file system, dan fitur-fitur tersebut efektif dalam menangani masalah keamanan sistem karena Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Nah, itu tadi sedikit penyampaian saya mengenai keamanan sistem Linux. Teman-teman bisa membantu saya dengan klik tombol suka pada di bawah video ini dan juga klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, serta jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Dan juga jika video saya ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini sebanyak-banyaknya. Serta jika ada masukan, baik itu kritik, saran yang membangun, teman-teman bisa meninggalkannya di jejak komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya tayangkan ini dan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.